Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 19 yang berkata demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin kita sudah memiliki resolusi yang baik untuk di tahun-tahun ke depan. Kita semuanya pasti menginginkan perubahan yang baik dalam kehidupan dan keluarga kita. Namun masalahnya kita juga harus mengakui fakta akan ada tantangan juga di depan. Bagaimana kita meresponi tantangan dan ujian yang ada di depan kita? Dalam Habakuk pasal 2 ayat 4 bagian B mengatakan, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Mari kita melangkah dan hidup dengan iman percaya kepada Tuhan. Percaya itulah yang menuntun kita di sepanjang hidup kita, walaupun untuk percaya tidaklah mudah. Dalam kitab Habakuk, bangsa Israel pada waktu itu sedang mengalami penjajahan oleh bangsa Kasdim. Bahkan banyak kejahatan yang terjadi di mana-mana. Ada penindasan, ketidakadilan, dan sebagainya. Sehingga Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi akan berlaku situasi yang tidak ada damai ini? Tetapi jawaban Tuhan sungguh mengubah kehidupan Habakuk. Dalam kita melangkah dan hidup dengan karena percaya berarti, yang pertama kita tak perlu tanya mengapa kepada Tuhan. Habakuk pasal 1 dan sebagian pasal 2, Nabi Habakuk banyak mengeluh kepada Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban dari Tuhan. Di sini kita belajar bahwa ketika kita mau hidup dengan iman kepada Tuhan, kita tidak perlu bertanya mengapa dan mengapa ini terjadi dalam hidup. Karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Sesulit apapun situasi yang terjadi, kita percaya itu semua atas seizin Tuhan. Yang kedua, ketika kita hidup dengan iman kepada Tuhan, berarti kita menanti dengan sabar. Kata menanti atau menunggu memang tidak disukai oleh kebanyakan orang. Semua pasti sukanya cepat dan instan. Tetapi di sini Tuhan mengajar Nabi Habakuk dan juga kita semua untuk menanti dengan sabar janji Tuhan dan jawaban doa kita. Dalam Habakuk pasal 2 ayat 3 dikatakan, penglihatan itu masih menanti saatnya dan pasti akan digenapi. Juga dalam Habakuk 2 ayat 20, Tuhan menyuruh Habakuk berdiam di hadapan Tuhan. Semua butuh waktu dan proses untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan percayalah janji Tuhan ya dan amin akan terjadi dalam kehidupan kita.
Yang ketiga, ketika kita mau hidup dengan iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita tetap tegar meskipun gentar. Siapa yang tidak takut dan gentar menghadapi situasi keadaan sekarang ini? Pasti ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran untuk kita menghadapi hari-hari yang tidak menentu ke depannya. Begitu juga yang dihadapi oleh Nabi Habakuk saat itu. Pohon ara yang banyak terdapat di kehidupan bangsa Israel melambangkan hal-hal yang biasa terjadi sehari-hari. Pohon anggur yang melambangkan kemakmuran dan kedamaian. Kambing domba yang bisa dikatakan sebagai harta yang dipunyai. Itu semua tidak dapat memberikan hasil dalam hidup Habakuk. Tetapi dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 19 mengatakan bahwa Habakuk akan bersukaria, bersorak-sorai dalam Tuhan, sekalipun hal-hal mengecewakan terjadi dalam hidupnya. Jadi kuat dan tegar di sini bukanlah dengan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi Tuhanlah yang membuat kita bersukacita dan membuat kita kuat. Meskipun ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, namun Tuhan adalah sumber kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Habakuk 3 ayat 19 mengatakan, Allahku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkanku berjejak di bukit-bukitku. Walaupun Habakuk memulai dengan pengeluhan kepada Tuhan, tetapi kemudian firman Tuhan mengubah kehidupannya sehingga ia mau hidup dengan iman dan ucapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita melangkah dan hidup dengan iman di dalam setiap kehidupan kita. Tak perlu tanya mengapa kepada Tuhan. Nantikanlah janji Tuhan dengan sabar dan jadilah kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang benar akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, ini bukan hanya seruan rohani yang indah untuk didengar, tetapi sebuah prinsip kehidupan yang menjadi landasan perjalanan iman kita. Hidup oleh percaya berarti hidup dengan cara pandang yang tidak dikuasai oleh apa yang mata jasmani lihat, tetapi oleh apa yang hati yakini berdasarkan janji Tuhan. Percaya memampukan kita berjalan, bahkan ketika jalan di depan tidak jelas. Percaya memampukan kita untuk tetap berdiri ketika segala sesuatu tampak bergoncang. Percaya memampukan kita untuk tetap bersyukur sekalipun keadaan tidak sesuai dengan harapan. Iman bukanlah sekedar reaksi sesaat terhadap keadaan rohani yang baik, tetapi sebuah keputusan berulang setiap hari. Keputusan untuk mempercayai Tuhan lebih daripada berita yang kita lihat, lebih daripada kenyataan pahit yang kita alami, dan lebih daripada suara ketakutan yang berusaha menguasai hati. Inilah yang dialami Habakuk. Ia mulai dengan keluhan, kebingungan, dan pertanyaan yang seakan tidak ada ujungnya. Namun ketika ia memilih percaya, persepsinya berubah, hatinya diubah, dan kekuatan barunya muncul, bukan dari situasi yang membaik, tetapi dari Tuhan yang tidak pernah berubah. Maka hidup oleh percaya berarti menyerahkan kendali kepada Tuhan sambil tetap melangkah, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal memimpin langkah orang benar. Hidup oleh percaya mengajarkan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan jauh lebih besar daripada jawaban doa yang kita tunggu. Banyak orang ingin percaya hanya ketika segala sesuatu berjalan sesuai keinginan mereka. Namun iman sejati justru diuji dalam keadaan saat jawaban doa belum terlihat. Ketika pintu-pintu tampak tertutup, ketika harapan kelihatan samar, dan ketika jalan Tuhan terasa tidak masuk akal. Disinilah kita belajar bahwa percaya berarti tetap setia meskipun belum mengerti, tetap berharap meskipun belum melihat, dan tetap menyembah Tuhan meskipun belum menerima perubahan. Habakuk mengajarkan kepada kita
bahwa iman tidak selalu berbicara tentang perubahan keadaan, melainkan perubahan hati. Tuhan tidak langsung mengubah situasi Israel ketika Habakuk berdoa, tetapi Ia mengubah Habakuk sehingga ia mampu melihat situasi itu dengan mata iman. Ia mampu berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sampai, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Inilah kualitas iman yang membuat seseorang tetap teguh menghadapi pergumulan. Iman seperti ini tidak diciptakan dalam kenyamanan, tetapi ditempa melalui proses yang panjang. Proses menunggu, proses bertanya, proses berdiam diri, dan proses percaya sekalipun tidak mengerti. Melalui semuanya ini Tuhan sedang memurnikan iman kita, hingga kita mampu berpegang pada Tuhan, bukan pada keadaan. Hidup oleh percaya memampukan kita berjalan seperti kaki rusa yang dijanjikan Tuhan dalam Habakuk 3 ayat 19. Kaki rusa adalah gambaran kemampuan supranatural yang Tuhan berikan kepada umatnya untuk tetap berdiri, melompat dan bergerak lincah, sekalipun berada di medan yang curam, berbatu dan berbahaya. Kehidupan kita seringkali terasa seperti medan curam ini, penuh tantangan, ketidakpastian, dan situasi yang tidak dapat diprediksi. Namun Tuhan tidak berjanji menghilangkan tanjakan ini. Ia berjanji memberikan kaki yang mampu menapakinya. Ia tidak berjanji menghilangkan batu-batu tajam, tetapi Ia berjanji memberikan kekuatan untuk melangkah di atasnya. Ia tidak berjanji jalan akan menjadi mudah, tetapi Ia berjanji memberikan kemampuan untuk berjalan jauh lebih tinggi daripada kekuatan manusiawi kita. Itulah yang terjadi pada Habakuk. Situasi bangsanya tidak berubah. Musuh masih mengancam, masa depan masih tampak gelap, tetapi Habakuk mendapatkan kemampuan baru dari Tuhan untuk menghadapi semuanya dengan hati yang teguh, pikiran yang terarah kepada Tuhan, dan iman yang tidak mudah goyah. Beginilah seharusnya kita hidup di tahun apapun, termasuk tahun-tahun penuh pergumulan. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman yang terarah kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah yang memampukan. Bukan dengan keluhan, tetapi dengan penyembahan. Inilah kehidupan orang benar, hidup yang dijalani bukan karena keadaan, tetapi karena percaya kepada Allah yang berdaulat penuh atas segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, karena orang benar hidup hanya karena percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang kudus dan kekal. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkaulah kekuatan kami dalam setiap musim kehidupan. Ajari kami untuk hidup sebagai orang benar yang percaya sepenuhnya kepada-Mu. Meskipun jalan di depan tidak selalu jelas, berikan kami hati yang berserah, iman yang teguh, dan pengharapan yang tidak goyah menghadapi setiap tantangan. Seperti Nabi Habakuk, mampukan kami berkata bahwa Engkaulah sumber sukacita dan kekuatan kami. Sekalipun keadaan tidak selalu seperti yang kami harapkan,
Jadikan kaki kami seperti kaki rusa yang mampu melangkah tinggi dan tetap berdiri pada setiap bukit kehidupan yang harus kami tapaki. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang dahsyat dan ajaib, membuat kami tetap teguh di dalam Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh tersimpan dalam hati kami, menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh agenda dan rencana kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.